Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar konten investasi emas ya. Jadi ini yang paling banyak kontennya. Pak B akan berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi apapun yang bisa memotivasi atau membuat kita menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang 5 kesalahan menabung emas. Nah, jadi hindari agar tidak rugi. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih like, subscribe dan komen ya, agar Pak B semangat dan konten-konten ini terus berkembang dan terus menjadi inspirasi, menjadi nambah informasi, dan juga setelah nanti paham, nanti Anda semua itu bisa praktek, menikmati prosesnya, dan juga menikmati hasilnya di masa yang akan datang. Oke, sebelumnya mari kita bersamakan persepsi tentang investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah membeli suatu barang atau apapun ya namanya, berharap kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan itu bisa capital gain atau kenaikan harga, bisa dua-duanya, bisa capital gain dan juga bisa dapat uang sewa, bisa sewa tiap bulan, tiap tahun, atau dapat bagi hasil, namanya dividen misalnya ya. Nah, itu seperti itu namanya investasi. Oke, mari kita mulai. Jadi 5 kesalahan menabung emas, hindari agar tidak rugi. Nah, itu penting ya. Jadi agar tidak rugi, kenapa ini hindari 5 kesalahan ini. Meskipun resikonya rendah ya, investasi emas itu meskipun resikonya rendah, meskipun namanya safe haven apapun namanya, tapi tetap ada resikonya dan jangan disepelekan, karena dengan menyepelekan resiko nanti ini menjadikan hal yang tidak baik. Oke ya, seperti itu. Yang pertama adalah tidak memahami jenis investasi emas. Apa itu investasi kan berarti ya? Kalau yang cocok untuk investasi, hasilnya maksimal atau optimal, itu adalah investasi emas batangan. Emas batangan yang 9-nya 4 kali, 99,99%. Kalau dalam karat adalah 24 karat. Jadi ada yang 99,9, nah ini yang 99,99%. Ya, jadi emas batangan. Pak, kalau misalnya emas perhiasan, kalau emas perhiasan itu kita itu menginginkan investasi sambil berhias, jadi hasilnya tidak optimal. Tidak optimal itu tidak seperti emas batangan. Karena apa? Nanti ketika mau dijual, mau di buyback, itu kena dipotong harga desain, harga pembuatan, modelnya seperti apa, itu akan kena. Tapi kalau emas batangan kan tidak ada. Hanya nanti pada saat buyback, kalau nominalnya di atas 10 juta itu ada kena pajak penjualan. Itu kalau yang tidak menggunakan NPWP adalah 3%, yang punya NPWP adalah 1,5%. Sama dengan kita mau beli emas batangan antam itu, misalnya kita kalau yang pakai NPWP plus 0,45%, tapi bagi yang tidak menggunakan NPWP atau non NPWP adalah plus 0,90%. Kalau nominalnya dikit mungkin nggak begitu terasa ya, tapi kalau nominalnya itu banyak itu akan sangat terasa. Oke, itu yang pertama. Jadi tidak memahami jenis investasi emas, itu adalah kesalahan investor pemula yang pertama. Yang kedua adalah menabung untuk jangka pendek. Kalau investasi emas itu cocoknya untuk jangka panjang. Fenomena-fenomena saat ini ketika harganya sangat mahal, harganya tinggi, justru malah beli. Takut kehilangan, takut tidak ikut tren atau FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi tren ini jadi kita tidak tahu gitu ya. Itu juga namanya tindakan yang kurang bijaksana. Jadi menabung untuk jangka pendek itu satu kesalahan untuk emas, karena emas itu kan ada harga beli dan harga jual kembali atau buyback. Harga beli itu dari penjual ke kita, harga buyback itu dari kita ke penjual. Jadi kalau harga buybacknya itu belum menutupi harga beli, berarti kan belum ada keuntungan toh. Misalnya kita harga belinya sekarang 2 juta,
harga buybacknya 1,9 misalnya. Nanti dijual lagi baru 2 juta, harga buybacknya ketika harga belinya sudah naik lagi menjadi 2,1 juta atau 2,2 juta misalnya per gram, harga buybacknya baru 2 juta, berarti ketika kita beli dulu itu belum ada kenaikan atau belum ada keuntungan. Jadi ini yang banyak orang jangan lakukan ini, karena emas bukan untuk jangka pendek. Jangkanya berapa Pak? Minimal 3 tahun. Nah, 5 tahun ke atas itu baru nanti akan mencapai hasil yang optimal. Oke, yang ketiga, pakai dana darurat untuk membeli emas. Nah, ini sebuah kesalahan ya, pakai uang panas, pakai dana darurat, pakai uang yang mau diputar untuk biaya. Ini adalah sebuah kesalahan. Hindari ini. Karena apa? Karena emas itu gunakan uang dingin, uang yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Uang dingin itu ya kita sisihkan, misalnya kita kuat berapa ya, ada yang mengatakan kalau mau investasi itu kita kuat berapa atau mampu hilang uang berapa, 10% ya 10% aja. Maksudnya mampu hilang uang berapa itu ketika tidak kembali tidak usah dipikirkan, kan begitu ya. Jadi kalau di emas kan beli simpan lupakan, atau beli tabungan simpan lupakan sampai tujuannya tercapai. Itu adalah prinsipnya. Dan yang kedua adalah kita kalau investasi itu mampu menahan resiko berapa? 10% Pak, berarti 10% dari penghasilan itu disisihkan, dianggap hilang, sudah tidak ada sampai nanti tujuannya tercapai. Yang keempat adalah tidak mengecek terlebih dahulu keasliannya. Nah, ini kebanyakan karena FOMO, terutama misalnya kita beli di tempat-tempat yang tidak resmi, itu tidak dicek. Misalnya kita COD dan sebagainya, itu ada kemungkinan ya. Jadi harusnya ada sertifikatnya, baik berupa digital maupun berupa lembaran kertas atau serti ya. Nah, terus nanti didekatkan dengan magnet, itu nggak akan nempel karena emas itu bukan magnetik ya. Emas asli tidak terikat dengan magnet. Kalau nanti ada magnet didekatkan kok nempel lah, berarti mungkin adalah logam yang dilapisi oleh emas, bukan emas asli yang batangan katakanlah 24 karat 99,99%. Jadi kalau nanti mengetes kemurnian, nanti Pak B sampaikan di video yang lain. Oke ya, sekali lagi ingat jangan lupa ya support kami dengan like, subscribe dan komen ya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Yang kelima adalah tidak mempersiapkan tempat penyimpanan. Nah ini kalau misalnya kita punya uang banyak, beli emas juga banyak, ini juga berisiko juga. Karena apa? Emas itu banyak itu kan nanti akan mengundang beberapa hal. Misalnya kayak kalau ada gula ya ada semut, begitu ya. Jadi perlu penyimpanan. Kalau misalnya kita pakai digital sih tidak simpan di tabungan, di saldo, nah, tidak masalah. Tapi kalau emasnya fisik itu kita perlu penyimpanan. Emas fisik itu perlu brankas. Kalau kita nggak punya brankas ya kesulitan juga nanti, atau kita pinjam atau sewa deposit box di bank. Nah, seperti itu. Ini adalah 5 kelemahan atau jangan sampai melakukan kesalahan dalam menabung emas atau investasi emas. Yang pertama tadi saya adalah tidak memahami jenis investasi emas. Yang kedua adalah menabung untuk jangka pendek. Yang ketiga pakai dana darurat atau uang panas untuk membeli emas atau untuk menabung emas. Yang keempat tidak mengecek keaslian emas tersebut. Dan yang kelima tidak mempersiapkan tempat penyimpanan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.